Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Hijrah itu, kalau kita pindah dari wilayah non-muslim ke wilayah muslim, justru menjadi penyebab rezeki. Dalilnya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang berhijrah menuju ke wilayah Islam sehingga dia bisa leluasa beribadah, gitu kan? Maka dia akan mendapatkan muragaman katsira, peluang-peluang yang sangat banyak Allah kasih, wasa'a, dan keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Hijrah ke wilayah yang bisa kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian adalah doa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ikutkan dengan doa. Sebelum berobat ke dokter, berdoa dulu agar Allah jadikan dokter itu penyebab sembuh kita. Sebelum membuka usaha, berdoa dulu, gitu kan? Ya Allah, saya mau buka usaha ini, berkahilah. Begitu. Banyak orang menjadikan doanya nomor 30, gitu kan? Kalau mau ke dokter, dokter dulu, dok sembuhin saya, dok penyakit saya begini. Ya, terus kalau sudah mentok, dokter udah nggak bisa, baru ya Allah sembuhin saya. Ini terbalik ini. Allah akan biarkan dia kalau seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu padaku, aku akan menjadi pencukup bagimu. Tapi kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku akan biarkan kau dengan nasibmu. Jadi kita harus menggantungkan memang nasib kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini teman-teman sekalian adalah curhat kepada Allah. Dan kalau anda mau lebih lengkap bisa dengar ceramah saya, dahsyatnya doa. Ada di YouTube jelas diangkat 2 jam tablik akbar, dahsyatnya doa, gitu kan? Ini memang saya jelaskan panjang lebar, tapi saya ingin ringkaskan sebuah hadis Nabi berbunyi, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa kepada Allah, kecuali Allah akan berikan melalui 3 tahapan. Bisa dikasih langsung Allah kasih, ya Allah sembuhin, ya Allah berikan rezeki, Allah kasih. Atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Atau Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, nanti ada orang hari kiamat datang diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada malaikat, pahala apa ini? Kayaknya kami belum pernah kerjakan nih. Kata Nabi, kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan balasannya di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia, semua akan panen. Dikasih langsung, dihilangkan musibah atau panen hari kiamat. Maka mereka semua berharap semua doa yang pernah dipanjatkan di dunia tidak diberikan waktu itu di dunia dan mereka terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi doa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berdoa teman-teman sekalian, diberkahi. Buka toko baca bismillah, minta kepada Allah diberikan berkah pada hari itu dan seterusnya. Ini harus tahu. Yang ke-11, menikah. Ya. Ini yang belum menikah ini luar biasa. Yang sudah menikah juga Allah SWT berikan rezeki. Jadi Nabi SAW mengatakan 3 golongan yang pasti Allah kasih rezeki. Pasti kasih rezeki. Dijamin oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Yang pertama adalah mujahid di jalan Allah. Pergi berperang di jalan Allah, biar cuma modal baju di badan tuh, pasti hidup tuh. Saya dapat berita di Gaza, di Palestina. Kemarin waktu 3 minggu lalu sempat umroh bimbing ke Aqsa. Lalu saya ngobrol sama orang-orang Palestina. Ada informasi, jadi ada wilayah yang belum dicaplok sama Yahudi itu, dan semoga Allah tidak akan membuat mereka merebutnya gitu. Namanya Gaza, jalur Gaza yang sering kita dengar. Di situ tuh subhanallah banyak anak-anak muda mereka sekolah. Kalau pagi mereka sekolah sampai siang, pulang dari sekolah udah langsung pakai tutup wajah, ambil segelas air mineral, sebotol air mineral, bawa Al-Quran, duduk di puing-puing rumah mereka, nunggu ribat sampai malam, gitu. Nunggu di situ. Tiap hari begitu jihad di jalan Allah, gitu kan? Dan mereka mereka jadi insinyur begitu tiap hari. Begitu kerjanya. Subhanallah, dengan modal air mineral 1 gelas hidup. Mereka bisa menikah, punya keturunan. Mujahid dijamin. Yang kedua, mu'ahad. Mukatab. Mukatab ini istilah bagi hamba sahaya. Dalam Islam ini ada hukum hamba sahaya ya. Kalau terjadi peperangan antara muslim sama non-muslim dan orang Islam memenangkan peperangan, yang ada di pasukan itu menjadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan dan dibebaskan dalam hukum agama. Dianjurkan untuk bebasin, islamkan, bebaskan gitu kan. Kemudian juga bisa mukatabah. Mukatabah ini si budak datang kepada tuannya muslim berkata, saya ingin bebas dari keterbudakan. Apa syaratnya? Tuannya bilang boleh, kau bayar 10 juta rupiah. Lalu budaknya bilang baiklah, saya cicil setiap bulan 1 juta boleh? Kata tuannya boleh. Selama 10 bulan dibayar, maka dia bebas dari keterbudakan.
Ini namanya mukatib. Kata Nabi SAW, selain mujahid, mukatib juga Allah akan kasih rezeki. Karena dia mau bebasin dirinya. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah karena meninggalkan perbuatan yang haram. Dibukakan rezekinya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-12 ya, adalah memiliki ilmu, pengetahuan. Dan ini harus kita kuasain ilmunya. Jadi apapun bidang yang Anda ingin masuk, gitu kan? Misal pengen jual restoran, pengen buka restoran, kuasai ilmu restoran itu, datang, pelajarin, gitu kan? Apa sih? Dari mana sumbernya beli, bagaimana caranya, bagaimana keuntungannya, perhitungannya, kita pelajari. Mau buka toko komputer, toko HP, ini, itu, hotel, apa saja, pelajarin, punya ilmunya. Maka selama itu insya Allah ada ilmunya, kita tahu, Allah SWT akan mudahkan. Cuma hubungkan dengan yang lainnya. Poin ketiga tadi, masalah harus halal dan thayyib, meninggalkan yang haram harus berhubungan dengan masalah ini. Jangan buka usaha ada sumber haramnya. Sesuai dengan statement Imam Syafi'i, siapa yang ingin dunia dia harus punya ilmu. Kalau dia mau sukses dunia harus punya ilmunya. Sukses akhirat punya ilmu, ingin dua-duanya juga harus punya ilmu. Kemudian yang ke-13 teman-teman sekalian adalah memiliki persahabatan dan komunitas yang sehat. Jadi teman-teman, kalau Anda berteman sama pengangguran, maka kita akan terpengaruh jadi pengangguran. Saya kasih contoh begini. Kalau saya tidak merokok, saya berteman sama 10 orang teman-teman saya merokok. Hari pertama, hari kedua, saya tidak merokok nih. Tapi minimal saya sudah terbiasa cium baunya. Seminggu kemudian mereka akan bilang, coba aja sebatang. Ya, sebulan kemudian saya sudah merokok. Setahun kemudian bisa jual rokok ini. Baik, ini contoh saja. Sebaliknya, saya tidak bisa mengaji. Teman saya 10 orang penghafal Al-Quran. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu saya belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Teman-teman itu berpengaruh sekali. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Komunitas, kita berteman sama pengusaha-pengusaha, kita jadi termotivasi untuk itu. Berteman sama pengangguran, kita akan jadi pengangguran bersama mereka. Makanya perlu membentuk, dalam bahasa Arab namanya bitana salihah, lingkungan yang sehat. Kalau kita kenalan sama orang umumnya tidak masalah, tapi sahabat-sahabat dekat harus orang-orang yang berprestasi. Maaf teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman di sini. Masih bisa waktunya? Baik, saya pernah waktu kuliah di Madinah. Ini pengalaman saya sering ceritakan karena memang saya rasa itu prestasi yang saya dapatkan dan saya ingin berbagi supaya teman-teman juga bisa ngambil jadi pelajaran. Saya sekarang motivasi anak-anak saya untuk menerapkan itu, gitu kan. Saya pernah waktu kuliah tingkat 1 kuliah di Madinah teman-teman sekalian, nilai saya standar saja, biasa gitu. Terus kemudian muncul di benak saya, kok bisa ya? Waktu saya masuk ke kampus, baru mulai semester baru lagi tingkat 2 kuliah, ternyata tempat penerimaan beasiswa tiap bulan kami antri dikasih beasiswa 840 rial oleh kerajaan Saudi. Kasih beasiswa. Waktu itu ada orang antri, saya lihat cuma sekitar 7-8 orang. Saya lihat teman-teman saya di kelas, saya tanya, "Akhi, ini antri apa? Ini kan belum akhir bulan, kok sudah terima beasiswa?" Dia bilang, "Bukan, ini dikasih 1000 rial bagi orang yang cum laude. Nilainya 90 sampai 100 ini dapat 1000 rial nih." Oh begitu. Baik, saya masuk kelas. Mulai saya berpikir waktu itu, bukan masalah pikir 1000 rialnya ya. Saya berpikir, kok bisa teman-teman saya yang 7-8 orang ini cum laude? Apa kelebihan mereka? Dia punya 2 mata, saya juga punya 2 mata. Dia punya 2 kuping, saya juga sama. Waktunya juga dia 24 jam, saya 24 jam. Kalau mereka 27 jam, ada bonus 3 jam mungkin, gitu kan? Ini enggak sama-sama. Kok mereka bisa, saya enggak bisa ya? Coba saya pelajarin. Saya lihat teman saya yang paling tinggi nilainya. Ada satu orang dari Somalia namanya Abdurrahman. Masya Allah, orangnya baik sekali. Selalu ranking 1. Selalu cum laude nomor 1. Dan nilainya 100, 100, 99, 97, 96, naik lagi 100. Begitu terus. Gitu kan? Kita ini subhanallah, waktu itu saya tingkat 1 kuliah, dapat 75 aja sudah luar biasa. 75 di bawah. Kok bisa ini orang? Dari mana bisa nilai 100 nih? Saya coba undang dia. Selesai kuliah saya bilang, "Akhi Abdurrahman, nanti habis Isya tolong mampir ke kamar saya ya." Jadi kami dulu tinggal di asrama, building-building, ada kamar, 1 kamar 3 orang. Jadi beda-beda warga negara supaya bisa pakai bahasa Arab gitu. "Oh iya baik Khalid, saya datang insya Allah." Baik, datang.
Saya udah siapin nih, ini orang kaum laut nomor 1. Yang saya bayangkan adalah yang dia lakukan pasti akan bicara masalah kitab ini, kitab itu, ilmi, semua pasti masalah ilmu nih, gitu kan. Saya sudah siapin buku-buku rujukan, saya sudah siapin buku tulis sama pulpen, saya mau catat apa yang dia bilang nih. Datanglah dia, saya siapin makanan, minuman, habis ngobrol. Setelah sementara ngobrol, sampai 2 jam dia duduk, enggak satupun bicara masalah buku. Enggak bicara masalah bab ilmu, enggak bicara apa-apa. Loh, bicaranya masalah negaranya dia, Somalia dengan negara kita Indonesia, ditanya-tanya sama dia. Lalu itu kami masih bujang, belum nikah. Kemudian dia tanya, ini cerita tentang nanti kriteria wanita kalau kita nikah seperti apa nih. 2 jam ngomong masalah itu. Loh, ini orang nggak bicara masalah bab ini, bab itu. Saya udah siapin boleh mau catat, nggak ada nih. Loh, apa yang membuat dia berprestasi? Saya tanya dia, Abdurrahman, kamu setiap hari begini kalau ketemu teman-teman? Iya, saya bicara masalah nikah, bicara masalah ini, kemana-mana bicaranya. Apa yang buat dia prestasi nih? Baiklah, saya nggak bilang sama dia saya mau seperti dia gitu. Saya besok masuk ke kampus, saya ikutin dia. Saya sama-sama, saya jalan kampus, dia juga ke sana. Satu fakultas, satu kelas lagi. Ternyata saya dapat kata kuncinya, anak ini di kelas. Jadi di kelas ini dia kalau duduk, ini dosen syekhnya datang. Kalau syekh sudah datang, ada 5 materi setiap hari. Dia datang, syekhnya datang, dia duduk, tutup pintu, mulai baca tahmid dan salawat, kemudian mulai materi. Dia hadapkan mejanya ke syekhnya, dia ambil meja paling depan. Misal gini, ini di depan langsung berhadapan. Setiap syekh ngomong, dia seperti cuma dia sama syekh berdua. Gak ada orang lain nih. Jadi dia dengar betul fokus, dan setiap lewat 1 paragraf, 2 paragraf, dia bilang sebentar syekh. Saya mau tanya, yang anda terangkan tadi ini begini isinya 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang saya pahamin, benar nggak? Kata syekhnya benar. Baik, kalau ujian saya jawab begitu bisa nggak? Bisa, dicatat sama dia. Ini di belakang ini ada anak-anak yang tidur, yang gambar-gambar. Ini yang ketawa tahu diri ya. Dia tuh malas belajar. Saya lihat, oh rupanya di sini nih. Saya coba pindah ke meja depan, lalu kemudian mulai besok saya lihat, dan dia catat-catat semua tuh. Oret-oret nanti pulang ke kamar diperbaiki nama dia. Dan subhanallah tulisan dia itu, kalau hari ujian teman-teman sekalian ditaruh di fotokopian, difotokopi sama anak mahasiswa dibaca. Berapa banyak pahalanya orang ini, ayat hadis dihafal, tulisan tangannya, dan dia kena tulis sesuai apa yang dia faham, gitu kan? Dia udah nggak, dia tinggal baca sedikit udah tahu, dan sudah faham di kelas, gitu kan? Mulai besok saya bawa buku tulis, bawa pena, dia di sini, saya di sebelahnya, gitu kan? Dia bertanya, saya juga bertanya, gitu kan? Proses seperti dia, gitu. Tapi yang kalau saya tidak paham, kalau saya paham saya sudah tulis, kalau dia bertanya saya paham sudah, kalau saya tidak paham saya syekh sebentar, ya. Maksudnya begini syekh, jadi kelas ini jadi hidup gara-gara saya bersebelahan sama si Abdurrahman. Yang lain yang tidak tidur jadi bangun, dia ada apa nih ribut di depan. Tanya terus, diskusi sama syekhnya terus begitu. 6 bulan pertama teman-teman sekalian saya kewalahan nulis. Karena syekh ngomong apa ditulis kan gitu. Susah nih. 6 bulan kemudian setelah saya terus paksain diri, sampai pada tingkat Allah mudahkan, alhamdulillah, saya bisa nulis apa yang syekh ucapkan dengan 2 warna pulpen. Hitam apa yang dia ucapkan, kalau ayat pakai pulpen warna merah gitu. Dan pada saat hari ujian difotokopi bukunya Abdurrahman sama buku saya, dua-duanya difotokopi sama mahasiswa gitu kan. Dan pada saat hasil ujiannya sama, nama dia dan nama saya berdekatan, sama-sama dapat 1.000 real gitu kan. Sampai pernah ada seorang dosen, ada materi namanya Ghazul Fikri, perang budaya, bagaimana mempelajari negara-negara barat, negara muslim berusaha untuk memerangi umat Islam. Materi yang ada seorang dokter, orangnya baik, tapi beliau suka pakai bahasa ammiah, bahasa pasaran dalam menerangkan materi. Jadi nggak semua orang paham gitu. Maka syekh ini kalau ditanya, syekh, teman-teman dari Afrika tanya syekh, ana belum mengerti syekh. Dia bilang nanti kembali ke buku. Nggak dijelasin lagi, gitu kan? Ini gimana cara memahaminya orang ini gitu. Tapi apa yang saya sudah ambil kata kunci, syekh, maaf, yang anda terangkan seperti ini maksudnya? Iya benar. Yaudah, bukunya mana syekh? Ini rujukannya. Saya beli bukunya nanti, gitu kan? Subhanallah, dia datang dari angka 100 nilai full, 70 nanti di kertas, 30 ini teman-teman sekalian dikasih ujian di kelas, ujian tulisan 30. Dia datangkan 5 soal, dikasihlah ujian. 2 kelas waktu itu tingkat 4 kuliah, tingkat 3 atau tingkat 4 kuliah, 2 kelas ini gitu kan, penuh, kurang lebih 100 orang lah jumlahnya. Dikasih ujian, datang sini minggu depan marah-marah. Kalian apa ini? Bagaimana kalian jawab nanti di ujian utama? 70 angka kalian bisa dapatkan, 30 aja susah didapatkan. 5 soal saya jawab, tanya nggak ada yang bisa jawab. Kalian salah semua. Orang semua balik ke arah Abdurrahman, ke arah teman-teman yang lain ini
Ini mereka pun dianggap salah sama syekhnya, ini gimana nih? Gitu kan? Lalu bagaimana? Terus dia bilang, semua salah kecuali ini nih, bahasa lama dapat 30. Terus saya kaget, teman-teman juga lihat ke saya. Saya tanya, Syekh, saya benar jawab semua. Dia bilang, ente benar semua, dapat 30. Setelah itu saya pulang ke kamar, Abdurrahman datang ke saya bawa buku tulisnya. Bahasa lama sini, saya mau tulis. Dia tulis dari saya gitu. Subhanallah, hanya karena berdekatan sama seorang yang pintar, kita jadi pintar tuh. Hanya ikutin caranya dia. Ciplak saja. Bayangkan kalau kita berteman sama yang di kelas tidur di belakang, nyoret-coret, datang kapan mau datang, akan sama dengan mereka. Angka lulus 60, caranya 60. Ya bisa tidak dapat 60 kan? Kalau kejarnya 100 bisa dapat 90. Kan ini luar biasa. Makanya harus kejar bentuk persahabatan yang baik. Itu penting. Baik, selanjutnya yang ke-14 teman-teman sekalian adalah memiliki keterampilan. Tapi kalau yang saya bahasakan gini, kreatif ya, kreatif ini, dan juga inovatif ya, kreatif dan inovatif. Dalam ilmu bisnis, saya mengambil S2 di manajemen pendidikan dan saya sempat mempelajari pada saat itu. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan memang berkembang pesat karena ada poin-poin, banyak poin-poinnya. Di antara poin-poinnya itu adalah masalah bagaimana perusahaan itu akan sangat luar biasa sukses jangka panjang kalau mereka kreatif dan inovatif. Mereka selalu berusaha untuk bisa punya produk. Kalau ada orang di antara Anda dagang, ngambil produk orang yang sudah ada, boleh, nggak masalah. Berkembang, dapat untung iya, tapi kita sedang mengembangkan merek orang lain. Yang sukses sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan merek sendiri. Kalau punya merek sendiri memang jangka pendek dia belum bisa dapat langsung, tapi jangka panjang itu besar.